Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 2 Maret 2023. Seperti biasa, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Karena like dan subscribe teman-teman itu sangat membantu kami untuk bisa membantu teman-teman semua dalam membuat video analisa harian setiap harinya. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu ya. Untuk teman-teman yang baru nonton dan juga mungkin yang sudah nonton biasa, disclaimer ini diberikan karena kita dari Amanana itu membuat video edukasi itu karena ingin membantu teman-teman perihal bagaimana menganalisa suatu market ya. Jadi segala aktivitas trading untuk open posisi baik buy dan sell itu kembali lagi ke teman-teman sendiri. Karena itu merupakan tanggung jawab teman-teman sendiri, dan di sini kami juga tidak memaksakan teman-teman untuk ikut seperti apa yang ada di dalam videonya. Karena setiap orang punya pendapat dan haknya masing-masing dalam menganalisa suatu market. Ya. Dan jika teman-teman membuat video ini sebagai referensi teman-teman dalam menganalisa, saya ucapkan terima kasih, dan jika tidak sesuai dengan analisa teman-teman pribadi, ya juga tidak apa-apa. Oke, langsung aja kita ke analisa kita kemarin ya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, area ini bisa menjadi area posisi buy, tapi posisi buy ini hanya berlaku jika teman-teman yang ingin ambil open buy di sini yang sangat luar biasa high risk. Untuk yang buy di high risk di 5820 ya, langsung bisa ngebuy. Target di sini bahkan sudah lewat ya, melebihi 123 pip ya, jadi itu sudah sangat bagus sekali ya. Sudah mantap. Jadi di sini areanya sudah selesai, kita bisa delete beberapa garis supaya teman-teman tidak bingung dalam menentukan area-areanya. Sebelum itu kita lihat dulu ya, kemarin itu kenapa pergerakan euronya naik ya. Karena itu yang pertama adalah dari segi manufacturing, dari segi negara Italia good ya. Dari negara Italia manufacturing PMI-nya bagus, sedangkan untuk dari segi Prancis ya sedikit jelek, dan terutama untuk Jerman ya, untuk Jerman ternyata turun sedikit ya, untung tidak terlalu banyak turunnya ya. Turunnya hanya 0,2 ya, 0,2. Untuk di Prancis baru lumayan agak jauh 0,5 ya. Tapi dari segi bagusnya adalah tingkat pengangguran di Jerman itu turun dari yang diperkirakan 9.000 ternyata ya cuma 2.000 aja. Lalu tingkat pengangguran secara persen itu tetap di 5,5%, dan yang terakhir adalah tingkat inflasi di Jerman itu naik secara tahunan dari 8,7, bukan naik sih, dari 8,7 tetap ke 8,7 ya. 8,7 tetap ke 8,7. Jadi secara tidak langsung adalah tingkat inflasi di negara Eropa itu dari Prancis, Italia, Spanyol dan Jerman itu tidak ada yang mengalami penurunan. Bahkan di kemarin beritayakan ada berita mengenai inflasi di Spanyol, Italia, dan Prancis itu semuanya naik 0,2%, 0,2 atau 0,3% inflasi tahunannya. Dan untuk dari segi Jerman sendiri ternyata tingkat inflasinya di sini tetap dari 8,7 menjadi 8,7. Untuk di hari ini kita ada berita untuk euro, ada satu hal yang penting banget. Ya, satu hal yang penting itu adalah tingkat inflasi secara keseluruhan di negara Eropa. Jika kemarin kita sudah melihat adanya Prancis, Spanyol dan juga Jerman ya. Nanti sore sekitar jam 6 itu kita ada berita mengenai Italia dulu yang pertama. Italia tingkat inflasinya dan juga secara keseluruhan negara Eropa ya di sini, yang dimana diperkirakan akan turun dari 8,6 menjadi 8,2 secara tahunan ya, secara tahunan. Dan kalau kita lihat berdasarkan data yang sudah terjadi ya, yang dimana adalah Jerman inflasinya tetap 8,7, Italia keluarnya nanti sore, Prancis naik tingkat inflasi tahunan, dan juga Spanyol tingkat inflasinya naik juga.
Jadi kemungkinan di sini tingkat inflasinya di keseluruhan negara euro saya rasa akan masih tinggi. Jadi ketika data inflasi ini nanti keluar, itu bisa dipastikan pada saat tanggal 16 Maret pada saat ECB meeting ini, kenaikan suku bunga akan cukup besar basis poinnya ya. Menurut saya seperti itu. Karena faktor tingkat inflasinya yang masih tinggi, yang dia tidak mau turun tingkat inflasinya. Ya. Jadi nanti sore ada berita mengenai data inflasi di negara Eropa secara keseluruhan ya. Karena kalau kita tahu Uni Eropa kan terdiri dari berbagai banyak negara yang saya nggak hafal semuanya apa aja gitu kan ya. Ada Belanda, ada apa lagi saya lupa. Banyak pokoknya negara yang di Eropa ya, saya nggak ingat. Jadi untuk itu secara teknikal kita sudah melewati area 6.700 ya. Area 6.700 kita sudah melewati dengan bagus ya, sudah di break, berusaha di break, tapi secara candle H4 dia dibawa ke bawah lagi ya. Tapi setidaknya kita sudah melihat potensi akan terjadinya kenaikan saat ini. Dan kemarin seperti yang saya bisa dibilang open posisi ya, yang dimana di sini seperti ada pola QM juga ya, kayak kemarin saya bilang ya. Di sini dia buat penurunan dan kemudian di sini dia buat kenaikan. Jadi otomatis ketika dia turun mengambil area ini, harga kemudian naik. Jadi kemarin QM itu yang ada tuh QM buy sebenarnya kemarin ya, bukan QM sell. Jadi yang teman-teman QM buy itu maksudnya seperti ini ya, ketika suatu market itu dia membuat lower low, tapi kemudian dia membuat higher high seperti ini. Nah, ketika terjadi seperti ini berarti dia membuat lower low di sini dan dia membuat higher high di sini. Dan ketika ini terjadi, ini yang berpotensi terjadi QM buy. Jadi QM buy itu hanya bisa Quasimodo buy itu terjadi pada saat harga itu turun lagi ke sini. Sama seperti ini ya. Harga turun lagi ke sini ke area QM itu sebenarnya sama dengan contoh head and shoulder atau enggak inverted head and shoulder, sama aja seperti itu ya. Jadi ketika seperti ini kan dia membentuk seperti inverted head and shoulder kan, yang dimana di sini left shoulder head, kemudian di sini right shouldernya, dan kemudian harga bergerak naik. Nah ini QM seperti inverted head and shoulder, ini QM buy namanya. Kalau QM sell berarti otomatis dia membuat kenaikan, dia membuat higher high ya, dia membuat higher high, tapi pada saat dia turun dia ngebreak low yang ada di bawah di sini. Dia ngebreak low-nya seperti ini, dan jika dia bergerak naik ya, jika bergerak naik pada saat retest berarti dia kan seperti membentuk head and shoulder kan di sini. Ketika sampai sini kemungkinan dia akan bisa bergerak turun. Nah, jadi ketika dia turun seperti ini, dia kan seperti membentuk head and shoulder walaupun nggak rapi ya, nggak rapi. Jadi pattern yang nggak rapi head and shoulder itu bisa dibilang seperti QM. Di sini QM sell contohnya pergerakannya, dan di sini QM buy ya, seperti itu. Supaya teman-teman tahu juga secara basic ya pola QM itu seperti apa. Dan sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi sekarang? Sekarang kalau dilihat targetnya untuk sekarang sih kayaknya ya, kalau secara daily kalau dilihat target saat ini untuk di Euro USD, kalau secara Fibo kita kemungkinan akan mengejar Fibonacci 61,8 ya, 61,8, dan kemungkinan itu merupakan area supply juga ya, area supply juga di sini. Harga itu tepat berhenti di Fibonacci 50% ya. Dia tepat berhenti di Fibonacci 50%, dan kalau dilihat market structure sekarang itu kan masih bullish ya kan. Market structure sekarang masih bullish, tetapi untuk saat ini selama dia tidak bisa ngebreak ini deh ya, kalau boleh saya kasih tanda untuk saat ini, lower high yang terakhir adalah di Fibonacci 61,8, yang dimana itu juga mepet dengan area supply kita yang sudah saya plotkan kemarin ya kan.
yang ada di 7155 dan juga ada trendline turun. Jadi otomatis jika dia bisa ngebreak ke atas ya, ngebreak ke atas, dia ngebreak Fibonacci 50% di angka 6700. Kemudian dia ngebreak Fibonacci 61,8 di angka 7155 yang itu merupakan area supply dan juga ngebreak trendline seperti ini. Dia langsung bergerak naik seperti ini pada saat news nanti sore, maka kemungkinan harga akan bisa bergerak lanjut naik, bahkan bisa ke paling tinggi, yaitu di sini ada area supply. Ya, di sini juga ada area supply di sini. Jadi kemungkinan di sini ada area supply memang di angka 7831, tapi ingat area supply ini sudah pernah ditembus oleh market ya. Jadi pada saat harga bergerak naik ngebreak supply di angka 7155, lalu ngebreak trendline di sini yang dimana itu juga ada Fibonacci 61,8-nya kan. Yang di sini ya, ini saya kasih Fibonacci-nya lagi ya. Nah. Jadi ketika dia ngebreak semuanya sini, Fibonacci 50% di break, 61,8 di break, supply di break, trendline di break, maka kemungkinan harga bisa lanjut naik sampai ke area supply di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan dia langsung akan bergerak naik ke atas. Karena saya rasa berita euro nanti sore ini saya rasa pasti akan menggerakkan market. Ya, jadi kalau yang trading euro pada hari ini harap berhati-hati nanti sore ya. Karena berita inflasi itu pasti akan sangat berdampak terhadap market. Oke, jadi harap berhati-hati untuk nanti sore di euro. Harap perhatikan area-area penting saat ini. Untuk saat ini adalah area supply kita ada di 7155 ya. Area supply di 7155 yang itu juga berdekatan dengan Fibonacci 61,8 ya. Dan juga itu juga berdekatan dengan trendline yang ada di sini. Ya, trendline yang warna ungu di sini ya. Jadi ketika 3 reason ini di break, 61,8 break, supply break, trendline break, maka otomatis kita bisa ambil posisi buy nanti ya. Entah pada hari ini kita bisa nge-buy atau enggak, mungkin besok supaya kita bisa lebih pasti untuk melihat pergerakan euro setelah data inflasi nanti sore. Untuk yang ingin menunggu di bawah untuk nge-buy, saya rasa sudah sebenarnya di sini ada area demand ya. Di sini ada area demand sebenarnya. Sekarang sih sedang berada di area demand, tapi yang bagi nekat ambil buy, saya rasa tunggu konfirmasi deh, entah di M30 atau enggak di M15. Jika ada konfirmasi buy, bisa ambil posisi buy. Kalau saya pribadi, mungkin akan ambil posisi buy dengan target di Fibonacci 61,8 tadi, dengan stop loss cukup pendek aja, cukup ya 30 pip lah atau enggak 24 pip di sini. Jadi dengan 24 pip stop loss, take profit 53 pip seperti ini ya. Tapi harus dengan konfirmasi. Saat ini sih belum ada konfirmasi ya, per video saya buat ini belum ada konfirmasi. Jadi misalnya nanti teman-teman melihat ada konfirmasi di sini, bisa untuk buy dengan target di 61,8, tetapi harap ditunggu konfirmasinya dengan pasti ya. Dan sekali lagi, di sini saya tidak memaksakan teman-teman untuk ikut seperti apa yang sudah saya analisakan di videonya. Jadi kalau teman-teman sekiranya di sini tidak ingin nge-buy di sini juga nggak apa-apa. Ataupun teman-teman ingin nge-sell di area ini juga nggak apa-apa ya. Yang pasti di sini saya hanya memberikan analisa yang dimana di sini ada area demand dan di sini juga ada area supply dan juga ada Fibonacci 61,8 dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD besok. Bye-bye.